ketika teman saya punya masalah keluarga dan dia berniat untuk bunuh diri, saya bingung, saya harus berbuat apa Tuhan? Saya nggak mungkin diem aja ketika teman saya ingin bunuh diri. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan cuma jawab saya begini. Jadi pendengar yang baik banyak diem, banyak dengar. Saya bingung, kenapa saya disuruh banyak diem dan banyak dengar? Masalahnya teman saya mau bunuh diri, itu masalah yang gue saya aja kayak aduh gimana ya gitu kan. Tapi Tuhan bilang banyak diem, banyak dengar. Saya jadi pendengar yang baik. Terakhir teman saya berdoa sama Tuhan dan dia minta ampun sama Tuhan karena keputusan dia ingin bunuh diri. Ketika teman saya diusir sama kakaknya karena suatu masalah yang saya sebenarnya kurang jelas ya, saya bingung. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan dia lagi kesusahan, dia nggak tahu tinggal di mana, saya juga nggak tahu dia punya uang atau enggak. Saya bingung, saya mau bantu apa? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang bantu dia dengan kata-kata penyemangat gitu dari Alkitab. Saya coba untuk nyemangati dia. Saya bilang Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu Bapak yang kekal, Bapak yang baik, Bapak yang nggak pernah anaknya minta air dan dikasih batu. Saya bilang seperti itu dan dia bilang terima kasih. Dia bahkan sampai berterima kasih banget. Saya bingung gitu, kenapa gitu? Padahal bantuan saya hanya kata-kata penyemangat ya, bukan sebuah apartemen mewah atau apa. Saya kecewa sama keluarga saya. Ketika saya butuh teman cerita, ketika saya butuh keluarga saya untuk jadi penyemangat saya, butuh keluarga saya jadi panutan saya, justru saya nggak mendapatkan itu di keluarga saya. Saya kecewa. Saya kecewa, jujur saya kecewa. Karena apa? Ketika saya butuh ya dalam hal apapun saya butuh kata-kata penyemangat, saya butuh teman cerita, saya butuh dana dalam material uang gitu ya. Saya justru dapatkan itu bukan dari keluarga saya dapatkan itu dari teman saya. Kalau boleh cerita sedikit, waktu itu saya ada masalah di kantor. Saya selisih, gak banyak sih, selisihnya cuma 150.000. Saya telepon katanya selisih nih 150.000, TF dong, karena kalau nggak di TF gak akan pulang gitu. Lu gimana sih kerja? Yang saya dapat justru kata-kata itu, kalau emang gak niat kerja gak usah kerja gitu. Saya kayak Tuhan, ini pertama kalinya saya dapat masalah seperti ini dan bukannya membantu saya, justru malah menghakimi saya, gak beres kerja gitu. Saya bingung, saya selalu berkali-kali gak diangkat. Terakhir saya telepon teman saya, kenapa Ruth gitu kan, saya butuh duit sekian 150.000, kenapa selisih gitu ya. Teman saya care, justru kayak ya ampun Ruth kok bisa, kenapa lu salah fokus kali ini kali gitu. Enggak, gue juga nggak tahu, saya bilang begitu kan. Gak kira lama uang itu udah masuk ke rekening saya untuk gantiin uang selisih saya. Itu kejadian pertama yang saya alami ketika saya kerja. Itu kejadian yang saya alami ini udah 3 kali terjadi selama 5 bulan saya kerja, udah 3 kali terjadi. Dan yang membantu saya untuk menangani dana saya itu bukan keluarga saya sendiri, jujur. Yang menangani atau yang membantu mengganti uang itu justru teman saya. Padahal jujur setiap saya gajian teman saya nggak pernah menikmati. Yang menikmati itu keluarga saya. Itu suatu rasa kecewa ya. Keluarga saya kok gini gitu. Saya ada masalah apa sampai keluarga saya seperti ini? Saya kecewa. Saya baru di Jakarta, saya nggak tahu daerah Jakarta di mana, dan saya nggak tahu kos-kosan dan kontrakan di Jakarta di mana. Saya punya keluarga saya punya rumah di daerah Jakarta, tapi justru saya lagi kebingungan harus tinggal di mana. Dan walaupun saya tahu tempat kos-kosan, saya harus berpikir lagi dari tempat kos-kosan saya ke tempat kerja saya naik apa, karena saya benar-benar nggak memahami di kota Jakarta seperti apa. Saya butuh keluarga yang membimbing saya, karena keluarga saya emang dasarnya dari Jakarta, tapi justru saya nggak dapatin itu dari keluarga saya.
dihakimi. Sebenarnya setiap hari, hampir setiap hari saya alami. Mulai saya pulang kerja, pergi kerja, itu pasti. Contohnya kayak sekarang WFH, kerjaan itu ada dari kantor, kerjaan online. Saya nggak punya laptop untuk ngerjain itu, saya melalui handphone. Tapi saya langsung dihakimi, saya nggak kerja, saya males atau apa. Itu kayak posisinya pekerjaan saya itu harus saya kerjakan saat ini gitu. Karena kita berlomba-lomba dengan yang nggak online kan gitu ya. Kita kerja online ini lebih sulit daripada kerja langsung. Kalau untuk dihakimi dalam keluarga itu rasanya kayak lebih dalam sih. Kalau orang lain yang menghakimi kita kayak, Ruth, kamu itu begini, atau Ruth, kamu itu kok begini sih? Saya pasti akan diam aja. Tapi kalau keluarga saya sendiri yang seperti itu, kita pasti kayak, kamu keluarga saya, kamu harusnya memberikan saya pengertian. Setiap saya ada masalah, kecewa, saya tanya ke Tuhan. Ketika saya kecewa sama keluarga saya, Tuhan bilang, jangan mengandalkan manusia, andalkan saya. Karena kalau kamu mengandalkan manusia, kamu akan kecewa. Dan jujur, itu ayat yang benar-benar menampar sekali bagi saya. Karena saya benar-benar mengandalkan keluarga. Justru saya mengandalkan manusia dan saya kecewa. Yang kedua, untuk egois, saya tanya Tuhan dan Tuhan bilang, tebarkan kasih. Apapun dan dimanapun, kasih harus selalu ada, nggak boleh ketinggalan. Yang ketiga, untuk dihakimi itu sakit ya, karena orang pasti merasa dirinya benar. Gue bener, saya bener nih, terus saya dihakimi, saya nggak terima. Sikap saya benar itu yang bikin kita nggak suka dihakimi ya. Saya tanya Tuhan dan Tuhan cuma bilang, satu-satunya hakim itu hanya Tuhan. Dan ketika kita menghakimi orang lain, kita akan dihakimi. Jadi saya ketika mendapat ayat itu, saya akan lebih, ketika saya dihakimi, saya akan lebih tersenyum. Saya tanya Tuhan, kenapa keluarga saya kurang kasih, kurang damai? Si A nggak suka sama si B nggak suka sama si C nggak suka sama si D. Saya tanya Tuhan, kenapa? Apa dan dasar apa dasarnya mereka seperti itu gitu. Saya tanya sama Tuhan cuma bilang mereka nggak mengandalkan Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Jadi kedamaian itu nggak ada, karena sumber kedamaian yang abadi cuma Tuhan. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Jujur, saya berpikir berarti jika ada keluarga yang tidak tentram atau tidak damai, itu keluarga yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saya berpikir dari 4 masalah saya dengan keluarga saya punya jawaban sendiri, dan itu datangnya dari Tuhan.